Selamat datang di Provinsi Papua Barat. Salam Baku Daba. Pembentukan daerah asimetris disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1B Ayat 1. Ketentuan ini selanjutnya menjadi rujukan hukum dan legitimasi konsep kebijakan penataan otonomi asimetris. Awal deklarasi pembentukan Provinsi Asimetris tahun 2017 di Yogyakarta, hanya saat itu terdapat 5 provinsi, yaitu Provinsi Istimewa Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2022, pemerintah kembali melakukan pemekaran 4 wilayah provinsi di tanah Papua, yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian, jumlah provinsi anggota Fordasi secara otomatis bertambah menjadi 9 daerah provinsi. Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia merupakan sarana komunikasi dan koordinasi antara daerah yang berstatus khusus dan istimewa dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Forum ini diharapkan dapat meningkatkan pertukaran ide, gagasan, dan informasi, serta mendorong kolaborasi kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan demi persatuan dan kesejahteraan bersama. Pelaksanaan Fordasi di Manokwari, Papua Barat kali ini, seyogyanya diharapkan menjadi momentum optimalisasi tata kelola kebijakan asimetris Indonesia untuk mendukung penguatan produktivitas daerah yang lebih nyata, memperkuat daya saing ekonomi menuju ke arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Papua Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Pemerintahan di provinsi ini berjalan sejak 12 Oktober 1999 dengan ibu kota terletak di Kabupaten Manokwari. Papua Barat memiliki potensi keanekaragaman hayati, sumber daya alam hutan dan laut, serta memiliki wilayah adat dengan keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Juga destinasi wisata tingkat dunia yang sangat luar biasa untuk ekowisata hutan tropis, biota laut, dengan keindahan yang sangat eksotik. Saat ini Provinsi Papua Barat terdiri dari 7 kabupaten pasca pemekaran daerah otonom baru dengan keistimewaan antara lain. 1. Kabupaten Manokwari merupakan kota pemerintahan tertua di tanah Papua, memiliki julukan sebagai Kota Injil lewat catatan sejarah penginjilan 2 orang misionaris Jerman, yaitu Karel Willem Otto dan Johann Gottlob Geisler pada tanggal 5 Februari 1855 membawa terang Injil di Pulau Mansinam. Manokwari terkenal dengan Taman Wisata Alam Gunung Meja yang terletak di tengah kota Manokwari, wisata pantai pasir putih, pantai Bakaro, dan pantai di bagian utara Manokwari, serta objek wisata religi di Pulau Mansinam. 2. Kabupaten Manokwari Selatan terkenal dengan kakao Ransiki yang menjadi primadona pasar internasional saat ini. Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Kabupaten Manokwari Selatan terus melakukan kerjasama dalam pengembangan tata kelola secara menyeluruh, baik peningkatan produksi sampai tahap pengolahan hingga proses terciptanya produk coklat kemasan yang dapat dikonsumsi langsung
dengan cita rasa yang tak kalah lezatnya dari coklat ternama lainnya. Untuk sektor wisata, dapat dimanjakan dengan keindahan kawasan pesisir Kabupaten Manokwari Selatan dengan pesona Gunung Botak. 3. Kabupaten Pegunungan Arfak. Kabupaten ini berstatus sebagai kawasan cagar alam Pegunungan Arfak. Yang terkenal adalah burung pintar yang menjadi ekowisata di kabupaten ini. Selain itu, adanya keunikan rumah adat kaki seribu. Disebut kaki seribu karena terdiri dari banyak tiang rumah. Sedangkan kehidupan masyarakatnya masih alamiah dengan pola hidup berburu dan berkebun berpindah-pindah. Kabupaten Pegunungan Arfak berada pada ketinggian kurang lebih 2.389 meter di atas permukaan laut, dapat menyajikan panorama alam yang sangat indah dan asri, menyimpan potensi wisata alam danau yang sangat unik, terbagi dalam 2 bagian, dan dikenal sebagai Danau Anggi Gida dan Danau Anggi Giji. Kita dapat dimanjakan juga dengan keindahan air terjun Meliti yang menjulang tinggi di kabupaten ini. Potensi pertanian dan hortikultura sangat luas, mampu menjadi lumbung suplai bagi daerah lainnya di Papua Barat. Saat ini, penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpau MSI, mendorong sektor terkait lakukan pengembangan secara besar-besaran untuk sektor perkebunan. Seluruh wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak sangat potensial ditanami dengan kopi jenis Arabica. 4. Kabupaten Fakfak. Dengan komoditi unggulan buah pala hingga saat ini, dengan tanaman komoditas unggulan yang bernilai ekspor dan tanaman rempah-rempah yang banyak dibutuhkan, baik di tingkat lokal hingga kebutuhan konsumsi internasional. Saat ini telah terdapat rumah produksi pengolahan pala Tomandin yang beberapa waktu lalu didatangi langsung Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam agenda kunjungan kerjanya. Kabupaten yang dikenal dengan semboyan satu tungku 3 batu ini juga menyuguhkan banyak kekayaan panorama alamnya yang dapat digenjot sebagai pusat destinasi. Di antaranya Teluk Toran berada di distrik Karas. Teluk Toran sangat menarik untuk dikunjungi karena ada banyak hal yang bisa dieksplor. Mulai dari wisata pantai, alam bawah laut, memancing, hingga Gunung Barai. Ada juga Pulau Ugar, destinasi wisata Pulau Ugar dengan potensi keindahan wisata laut, dengan suguhan banyak pulau-pulau kecil. Pulau Ugar sendiri terdiri dari beberapa pulau kapur atau karst. Selain itu, ditemukan beberapa jejak prasejarah seperti lukisan gua di situs Purbakala Kokas pada tebing kapur. 5. Kabupaten Teluk Bintuni terkenal dengan industri minyak bumi dan gas alam yang sangat besar, serta wilayah ini juga berstatus sebagai kawasan cagar alam Teluk Bintuni. Kabupaten ini dikenal sebagai penghasil udang dan kepiting. 6. Kabupaten Teluk Bondama memiliki keunggulan pembudidayaan rumput laut yang sangat potensi. 7. Kabupaten Kaimana yang dijuluki Kota Senja dan Teluk Triton yang mempesona. Kabupaten Kaimana mempunyai laut dengan sebaran pulau-pulau kecil itu begitu kaya dengan keanekaragaman hayati dan biota laut, ditambah terumbu karang yang indah. Disinilah disebutkan juga kerajaan ikan yang terpendam pada pesisir Kaimana. Potensi pariwisata Kabupaten Kaimana menjadi salah satu spot tujuan yang kini menjadi incaran
para wisatawan domestik maupun mancanegara. Bagaimana tidak, para pengunjung akan menikmati banyak lokasi wisata di seputaran daerah tersebut. Untuk mengunjungi, para wisatawan dapat menumpangi speedboat dan awalnya menjumpai Pantai Aifa. Kemudian dengan jarak tempuh yang tidak jauh akan nampak Pantai Ermun dengan lingkaran pasir putih yang berkilau, sekaligus menjadi pintu masuk untuk menyaksikan hamparan gugusan pulau-pulau kecil Teluk Triton. Ada pula air terjun Karawawi, desa adat Namatota, pasir pink, kolam sisir, dan masih banyak lagi. Kabupaten ini juga menyimpan kisah legenda burung garuda dan ular naga yang hidup di Gunung Emensiri. Kisah tersebut telah menjadi warisan masyarakat Kampung Lobo, Kabupaten Kaimana yang secara turun-temurun hingga saat ini. Dampak kehadiran Otsus di tanah Papua dan terkhususnya bagi Provinsi Papua Barat tentu menjadi pemicu dan dorongan pengembangan potensi sumber daya manusia orang asli Papua. Salah satunya melalui program rekrutmen Bintara dan Tamtama Otsus. Hal lain yang dapat dinikmati masyarakat secara mendasar terlihat melalui pembangunan bidang infrastruktur jalan, jembatan, dan telekomunikasi. Untuk bidang kesehatan, melalui dana Otsus telah dibangun rumah sakit umum daerah Papua Barat serta peningkatan pelayanan hingga pelosok Papua Barat maupun bantuan penyaluran hibah yang bersumber dari dana Otsus. Hal mendasar lain yang menjadi sasaran kehadiran otonomi khusus juga meliputi peningkatan pada sektor pendidikan. Banyak pula perbaikan-perbaikan mendasar dalam tata kelola kebijakan, termasuk diantaranya aspek kelembagaan yang ditandai dengan kehadiran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, perencanaan dan penganggaran yang lebih spesifik, terukur, dan terintegrasi antara wilayah dan antar daerah. Provinsi Papua Barat juga menjadi salah satu pionir pendorong percepatan pengesahan Undang-Undang Otsus Jilid 2 yang di dalamnya terbentuk perangkat aturan pendukungnya, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 dan 107 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan otonomi khusus Papua. Sejak tanggal 12 Mei 2022, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tikto Karnavian MA PKD melantik Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpau MSI sebagai penjabat Gubernur Papua Barat dan kemudian diperpanjang untuk tahun kedua hingga saat ini. Langkah pertama capaian penjabat Gubernur Waterpau yakni terus fokus pada sejumlah regulasi. Alhasil telah terbentuk 13 raperdasi dan 8 raperdasus. Tidak hanya itu, terobosan nyata Paulus Waterpau menghadirkan program prioritas pembangunan ibu kota Manokwari. Di antaranya, pembangunan perpanjangan landasan pacu Bandara Rendali dengan pengembangan dan pelebaran 2 jalur jalan di dalam kota, alih trase jembatan layang, ruas jalan, pembangunan pasar sentral Sanggeng dengan konsep 4 tingkat diharapkan ramah dengan para nelayan serta mama-mama Papua penjual hasil bumi. Sementara rencana pembangunan jembatan Pepera 1969 masih dalam tahapan penyelesaian from and engineering design analisis mengenai dampak lingkungan. Paulus Waterpau juga telah secara aklamasi didaulat sebagai Ketua Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua yang disaksikan langsung
oleh Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Papua Barat juga secara maraton melakukan perekaman EKTP yang bertujuan agar data penduduk, khusus orang asli Papua, lengkap dan dapat dipakai menjadi sasaran realisasi Otsus. Penjabat Gubernur Waterpauw mengingatkan aparat pemerintahan untuk bekerja ekstra cepat menurunkan angka prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrim di Papua Barat sesuai arahan Presiden Joko Widodo dengan target 14% tahun 2024. Implementasinya secara maraton melakukan kunjungan kerja dan rakor stunting di 7 kabupaten se-Papua Barat. Penjabat Gubernur Waterpauw juga melakukan terobosan intervensi percepatan penurunan stunting dengan program mengangkat anak asuh, yang mana setiap anak diberikan biaya pemulihan kesehatan masing-masing sebesar 500.000 diserahkan kepada pendamping untuk pemenuhan gizi anak selama 3 bulan pertama. Jika kedepannya hasil evaluasi akan disesuaikan untuk perpanjangan tahap kedua. Program orang tua angkat yang digagas penjabat Gubernur Paulus Waterpauw dan aplikasi e-keriting merupakan terobosan yang dilakukan oleh tim Satgas Provinsi Papua Barat guna memudahkan informasi data kemiskinan ekstrim, stunting, serta aksi intervensi diapresiasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai salah satu inovasi terbaik dalam penanganan. Kondisi kasus stunting di Papua Barat tahun 2021 tercatat sebesar 26,2%, naik menjadi 30,00% tahun 2022. Setelah diintervensi, telah terjadi penurunan yang signifikan. Tercatat periode 20 September 2023 menjadi 15,53%. Selain itu, penanganan inflasi juga menjadi concern pemerintah Papua Barat. Adapun program pendukung dengan pemanfaatan ratusan hektar lahan kosong menjadi kebun produktif yang bertujuan sebagai lumbung cadangan pangan. Di samping itu, penyaluran bantuan cadangan beras ke seluruh kabupaten, operasi pasar, pengecekan stok beras, serta kegiatan pangan murah juga digelar membantu masyarakat dalam menekan laju inflasi. Provinsi Papua Barat yang merupakan daerah aman, nyaman, dengan kekayaan alam secara terbuka, menerima kehadiran investor.